Kita coba buat record buat gamenya guys, biar lebih seru lagi karena ada replaynya ya nanti ya. Nanti kalian teman-teman yang pengen lihat replaynya ada di YouTubeku teman-teman. Jangan lupa cek untuk YouTubeku ya. Linknya ada di bio juga. Jangan lupa di subscribe dan juga dibantu like dan juga komen guys. Like dan komen dan nonton video-videoku di YouTube juga itu sangat-sangat membantu banget guys. Jadi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang ngebantu ya. MRP is back kagak ada. Hey, mah tutor Haya. Tutor Haya kah? Tutor Haya jangan di aku guys. Tutor Haya di Bang Sano guys. Bang Sano itu gacor guys. Bang Sano adalah seseorang yang emang jago pakai hero Hayabusa guys. Jadi kalau kalian pengen tutoran ya kan, silakan minta ke beliau ya teman-teman ya. Itu real guys, real gacor guys. Kabarin di WA katanya, kamu chat aja dulu akun WA aku biar nanti aku gampang ngechat akun WA-mu. Chat dulu aja ya. Yang bener real. Uji apa Sano Bang Mar katanya. Sano dan juga Uji juga sama-sama bagus guys. Dua orang itu sama-sama bagus kok guys. Pokoknya anak 101 kalau nian mah jago-jago semuanya guys. Kalau apa? Kalau ada di roll-rollnya itu jago-jago semua tuh guys. Di MPL ada Onyx PH, di CAT ada 101. Nah, ada sepuh-sepuh ya. Sepuh. Sepuh. Karena Bang Mar sering ninja katanya. Sering ninja kenapa guys aku guys? Sering galep kah maksudnya kah? Yang kemarin kan udah diinfo guys. Yang liburan itu udah diinfo guys. Cuman emang nambah aja ya karena masih batuk-batuk guys. Halo Bang Nir. Buset, sapa aku dong. Barang bukti bisa Bang Nir. Persidangan bisa dicurangi. Hanya kedua mataku yang bisa kupercaya. Tutor masuk 101 itu Bang Nir tuh ketuanya guys. Kalau mau masuk 101 ke beliau guys, atau ke Kak Janen. Mereka pemiliknya ya. Mereka selain pemilik, namun juga mereka juga berpasangan ya teman-teman ya. Jadi bisa tuh ya kalau kalian pengen info-info ke mereka guys. Info mes kosongnya ada di 6. Tapi kalau mau antri bisa dari 4. Cuman cadangannya agak banyak di 4. Paling di 5 tuh kalau ada yang ninja 1 langsung naik. Cara masuk 101 katanya. Waduh, beneran dong dimintain info dong. Bener-bener dimintain info dong. Infonya masih. Info kan masih. Oke, draft sudah tersusun. Waktunya kita masuk Land of Dawn. Fokus dulu ke game yang berikutnya. Game yang ketiga, pertarungan yang bakal dimulai antara Blue dan juga Red. Menurut kalian siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan ke area gamenya? Dengan tentunya ada pengambilan cara buff yang saat ini akan dilakukan langsung oleh seorang Sano ya. Aku member bukan ketuanya. Waduh. Ketuanya siapa Bang Nir? Infokan. Loh, bukan Bang Nir. Dengan Reden yang kini akan mencoba untuk memberikan satu buah pressure. Sano mungkin bakal mencoba untuk dipersulit ya di game kali ini. Meskipun Den malah memilih pulang lagi, mencoba untuk kini melakukan sebuah rotasi ya ke area bawah untuk gamenya kali ini. Mana Janen katanya? Kak Janen lagi nggak ada kayaknya. Kalau Kane lagi main guys, ini pakai Angela beliau ya. Mencoba untuk memanfaatkan team fight di area Batsumlin. Apakah ada pick up pertama yang berhasil terbuka buat teman-teman dari tim Blue? Atau mungkin dari teman-teman tim Red yang kita lihat juga ada Ryuze ya, yang kini mencoba untuk memakai hero terkuatnya.
Beretta jadi pilihan, udah berhasil diambil, memberikan tekanan ke arah serang badang dari Alex yang kini harus berhati-hati. Dan satu buah first bolt berhasil dibuka, ngambil pertama dilakukan. Dengan serangan tambahan yang juga kini akan membuat serang Senin bisa diamankan. Tapi ternyata Senin malah berhasil pulang. Iya, ini lagi pakai RT, makanya rame ini. Alhamdulillah teman-temannya, ada bantuan dari Sultan Nira ya. Dengan rotasi yang juga masih akan dimanfaatkan oleh Ruize untuk bisa memudahkan pasukan dari tim Blue untuk bisa memanfaatkan teamfight mereka ya. Kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan teamfight dan disiplin, menurut gue sih bisa banget mereka memimpin early gamenya. Meskipun kalau kita lihat dari teman-teman tim Red malah membuka duluan ya. Dari segi gold yang cukup besar, sampai jam 6 guys RT-nya guys. Jadi kalau kalian mau ikutan boleh. Cuman aku nggak tahu nih di game 6 atau game 7 itu masih pakai RT atau enggak ya. Karakter final Blue berhasil memakan korban. Alex pun terkena eliminasi. Menjadi pick up pertama yang harus kini didapatkan ke arah serang Alex. Dan turtle pertama kini akan kami mencoba untuk bisa diambil oleh teman-teman dari tim Blue yang ada di area atas sana ya. Dia bakal mencoba untuk memanfaatkan pertarungan. Dengan pengambilan turtle yang berhasil untuk serang sana dapatkan. Retribution berhasil terconnect. Dan pengejaran pun juga kini akan dilakukan langsung ke arah teman-teman dari tim Raid. Yang kini ada seorang Kim Jae-hoon yang ternyata ya jadi opsi untuk di mid laner di game yang kali ini ya. Game selanjutnya DLC sih udah aku catat sih DLC udah aku catat sampai game yang ke-7 DLC. Dan nanti kalau misalnya ada ya kita invite, cuma kalau misalnya nggak ada, pokoknya nanti ada teman-teman yang mungkin ninja, nanti kita bakal naikin teman-teman yang udah dicadangkan ya. Nanti teman-teman yang pengen ikutan bisa jadinya ya. Dengan satu buah shadow kill kembali yang mencoba untuk langsung memakan ke korban. Alex membuka satu buah fish crack, mencoba untuk kabur dengan darah yang tipis. Apakah berhasil selamat? Bisa Senin dan juga Kim Jae-hoon juga kini akan mencoba untuk beraksi lagi. Wave Neon lebih mencoba untuk diperhatikan sepertinya oleh teman-teman dari tim Red yang kini ya mulai mencoba dikejar juga dari si gold mereka dengan pengambilan buff yang masih bisa didapatkan Senin. Ini pertarungan yang sangat begitu luar biasa ya, karena Senin dan Sano sama-sama bisa dibilang jadi jungler yang kuat ya. Dan kalau kita lihat di area bawah dengan cover dari serang Kim Jae-hoon, kini akan membuka eliminasi buat teman-teman dari tim Red yang kini ya mencoba untuk juga mendatangkan 2 orang member untuk bisa diarbat semlin. Tapi 3 lawan 3 akan menjadi seperti pertarungan yang kini akan terjadi di arbat semlin. Pasukan dari teman-teman tim Blue nggak akan mau juga mereka kehilangan momentum dengan kekurangan pemain dalam membuka sebuah war. Dengan kini kita lihat apakah ada pemain yang berhasil untuk terkena eliminasi. Masih ada beberapa tim fight tambahan yang kini akan mereka lakukan. Dan teman-teman dari tim Red harus mundur kembali sepertinya. Mereka nggak mau kehilangan momen sepertinya untuk bisa mendapatkan ke arah sebuah turtle yang berikutnya ya. Karena turtle berikutnya pun kini mulai terpop up dan akan jadi sebuah sesuatu yang bakal bisa dimanfaatin ya. Khususnya buat nambah gold dan kontes bakal terbuka. Siapakah yang bakal terpancing duluan? Senin kini mulai bersiap mencoba untuk mengamankan ke arah satu buah turtle yang kini ada di area bawah. Satu shadow kill kah bakal terbuka. Sano pun terkena sebuah barrier, rancam dirinya, Zotoka kabur. Di saat Den pun harus malah tertumbangkan dan Ryuze malah berhasil untuk mengambil ke arah sebuah turtle tanpa harus. Ada 2 jungler yang berhasil mengambil ke arah sebuah turtle-nya kali ini. Dengan Sky Pincer mencoba untuk memberikan sebuah damage tambahan mungkin ke arah seorang Daisy yang harus dipukul mundur lagi. Sementara di bagian top lane-nya Ryuze apakah mencoba untuk memanfaatkan lagi pertarungannya dengan kini harus melawan pemain yang berbeda ya. Ada Uzi yang sepertinya mencoba untuk memberikan rotasi, namun Sen pun juga harus tersambar. Bantuan satu buah Heartguard pun berhasil dimanfaatkan oleh seorang Ryuze, membuat Senin pun harus berjaga-jaga, mewarning dirinya untuk bisa bermain dengan cukup aman. Dan kalau kita lihat ya, dari bawah juga ada wave minion yang berhasil bisa dimanfaatkan untuk membuat turret pun berhasil dihancurkan. Tur pertama berhasil teman-teman dari tim Blue kunci. Dengan warna kini akan terbuka lagi. Ada serang sana yang mencoba untuk memanfaatkan pertarungan dengan satu shadow kill yang mungkin bisa terkonek di saat Kim Jae-hoon mengambil juga pick up tambahan dengan bantuan seorang Den yang sepertinya ada di sana. Lihat jadi pemain yang kini akan mencoba untuk bergegas memanfaatkan turret seperti untuk bisa dibobol di area tengah, membuka satu bola lompatan dan membuka affiliate recruitment, tapi terlalu dalam sehingga damage turret pun juga harus membuat dirinya pun diamankan. Senin
pun juga harus kini ter-pick off. 3 orang pemain menjadi pick off besar yang harus malah terjadi buat teman-teman dari tim Red. Meskipun mereka bisa untuk memanfaatin turret yang pertama untuk bisa mereka ambil di area atas sana. Dengan Alex yang masih mencoba untuk ternyata berjuang ya, membuat turret di bagian top lane pun bisa dihancurkan. Kita lihat dengan gold yang kini ya masih harus dikejar. Red mulai harus ketinggalan. Namun turtle ketiga bakal terpop up. Dan kita lihat mulai ada beberapa inisiasi. Ada field recruitment yang kembali dilakukan lagi. Dan kita lihat apakah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah pemain. Lihat Den pun kini harus dihentikan. Gak berhasil pulang. Turtle pun mulai terpop up. Dan kita lihat juga pasukan dari tim Blue mencoba untuk memanfaatkan bahwa turret di bagian tengah mungkin bisa untuk mereka dapatkan. Dengan zoning yang juga kini sedang terjadi, tapi Senin akan mencoba mempersiapkan sebuah retributionnya buat bisa mengambil ke arah sebuah turtle yang ketiga. Meskipun gagal untuk bisa pulang juga dengan sebuah Thames of Blade-nya, Senin pun kini harus diamankan. Masih ada pick off tambahan di saat pasukan dari teman-teman tim Blue ingin mencoba untuk berjuang, memberikan satu buah penyerangan tambahan ke arah tengah, mencoba memaksimalkan mungkin turret yang di area tengah untuk bisa mereka hancurkan. Dan Kim Ji-hoon bahkan kini mencoba untuk memilih ada satu inisiasi ya dari seorang Kim Ji-hoon yang mungkin bisa ngambil ke arah pemain. Dan kalau kita lihat juga pengambilan ke arah sebuah lava golem pun berhasil kini terjadi. Kim Ji-hoon melakukan satu berotasi lagi. Berarti bagian top lane pun gagal untuk bisa ditahan. Ryuze memberikan satu buah push pertamanya, namun kini juga harus membuat dirinya pun berhati-hati di sana. Seminggu akun gua katanya apa tuh? Oh itu kah? Akunnya kena itu seminggu kah? Kenapa bang? Kok bisa kena shadow ban? Dengan satu bola lava golem yang juga kini akan berhasil diambil di tangan teman-teman dari tim Red, yang kini juga udah berhasil membuat seorang Senin pun mendapatkan sebuah Hesco ya. Untuk gamenya kali ini menjadi pemain yang masih harus memperbaiki dari si KDA. Dan lihat di area atas, Uzi harus bisa berhasil terkena sebuah eliminasi. Permainan baik dari seorang Ryuze kini akan mencoba untuk membuat mungkin turret di area inner bisa juga dihancurkan. Dan Sano pun gagal untuk bisa bertahan. Glowing One menjadi item tambahan dari seorang Kim Ji-hoon, mencoba untuk memanfaatkan platingannya di area tengah sana. Dan kini akan membuka Kasbo War dengan satu lagi penyerangan dari seorang Kim Ji-hoon, memberikan sebuah inisiasi ke arah seorang Daisy yang kini harus melakukan positioning bersama dengan beberapa pemain lain karena nggak memiliki pemain yang cukup kuat buat jadi badan. Ini bakal jadi masalah lebih ya buat pasukan dari tim dulu, karena mereka harus benar-benar manfaatin banget pertarungan yang kalau misalnya mereka pengen ambil sebuah resikonya ya. Dan kalau misalnya Red, mereka juga punya pemain yang ada beberapa pilihan buat jadi badan, sehingga kalau misalnya mereka pengen manfaatin War lebih mudah harusnya untuk bisa dijalankan. Dan kini Senin mencoba untuk melakukan Kasbo Boyan Station melalui serang Ryuze, atau final blow gagal untuk bisa menaik serang Senin yang kini masih mencoba untuk memilih ke War, karena bantuan pun ternyata datang dari area atas. Dan Den membuka satu buah field recruitment-nya dan satu buah headguard gagal menyelamatkan, dan harus membuat Hisperia pun kini pulang sendirian. Suara Sano pun juga berhasil memberikan perdaman ke arah serang Kim Ji-hoon yang harus kini ditumbangkan. Dan Thames of Blade from Shenin lagi dan lagi kembali beraksi, tapi Zaman Force pun juga kini harus diwaspadai. Tin pun terkena tumbangan lagi. Turret pun juga kini sepertinya akan mencoba dihancurkan. Apa dengan Uzi yang terlalu sendirian masih memaksakan satu ikatan, berhasil membuat Uzi pun kesulitan untuk bisa pulang. Dan ini ngebuat objektif lagi dan lagi ditambah buat pasukan dari teman-teman tim Blue ya. Ini sesuatu yang baik untuk tim mereka, karena mereka pun ini mungkin bisa ngambil kesempatan juga untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama ya. Tentunya dengan sebuah pemanfaatan serangan yang juga kini harus dilakukan di bagian atas sana. Dan Senin ini juga udah mulai mempersiapkan juga buat teman-teman dari tim Red kayaknya ngambil sebuah peluang di arah Lord yang ada di area atas juga nih guys. Kayak kontes sih bakal terbuka sih, dan kayaknya pertarungan buat ngambil Carlo pertama bakal cukup seru ya. Di saat Yu masih bisa melakukan satu pick off, monster kill pun terjadi, pembahasan mungkin dilakukan, tapi ada bantuan Hardguard yang sepertinya gagal untuk bisa dimanfaatkan. Bahkan Hisperia pun juga harus jadi korban keganasan seorang Senin yang berhasil membuka dua pick off, menjadi pemain yang berhasil menambah lagi sebuah kesempatan buat teman-teman dari tim Red untuk ngambil Kara Lord-nya. Karena dengan gak adanya 2 orang pemain, 3 orang pemain tersisa ya, ini akan mulai bisa
membuat pasukan dari tim Blue kehilangan kepercayaan diri. Belum lagi dengan power play juga akan berhasil diambil. Satu buah Fleet Recruitment pun gagal untuk bisa memberikan luka, tapi Sano pun juga harus bisa ditumbangkan. Dan Lord pun kini semakin terbuka, play dengan Ganesh sosok jantan, tapi Ryuze membuat sebuah kejutan, berhasil membuka juga sebuah eliminasi ke arah seorang Link dari seorang Senin, yang kini tanpanya seorang jungler. Pasukan dari teman-teman tim Blue pun sepertinya akan mencoba untuk memberikan sebuah kontes. War pun terbuka dengan satu orang pemain lagi yang tumbang, dan Lordnya pun kini akan berhasil diambil Kim Jae-hoon yang malah melakukan one last hit dan harus membuat pasukan dari tim Blue pun kini mundur dengan cepat. Mereka kehilangan momentum buat ngambil ke arah Lordnya dengan Kim Jae-hoon yang kayaknya udah bersiap banget buat nandain ke arah sebuah Lordnya ya. Ditandain, ditargeting, dan nunggu di saat yang tepat untuk bisa melakukan one last hit. Itu yang membuat seorang Kim Jae-hoon cukup nakal dan membuat Blue pun kini dalam bahaya ya, karena Lordnya akan juga mulai berjalan ke bagian atas dan akankah mencoba dimanfaatkan. Satu buah Fleet Recruitment pun kembali dilakukan, membuat serang sana pun kita harus berhati-hati. Bersama datangnya serang Inspire juga terkena satu buah Flame Shot yang nakal dari Kim Jae-hoon, membuka seorang Hisperia pun untuk ditumbangkan di game kali, dan satu double kill pun terjadi di tangan serang Senin yang masih mencoba untuk memaksakan turret untuk bisa dihancurkan juga di tengah sana. Ryuze pun kini harus sendirian. Epic comeback akan terjadi dan pasukan dari teman-teman tim Blue sebenarnya kekurangan bensin untuk bisa membuka pertarungan dengan baik ya. Apalagi dengan kini mulai mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan juga turretkah di bagian atas sana. Dari bagian tengah malah berhasil dihancurkan terlebih dahulu. Ryuze nggak bisa menampung banyaknya damage di depan sana, sehingga membuat bermainnya lebih safety ya dari segi gameplay. Dan harus nunggu untuk teman-teman dari tim Blue agar bisa kembali respawn lagi ya. Cuman sayangnya dua turret yang ternyata malah berhasil dibobol ya. Ini akan menjadi pertanda bencana buat teman-teman dari tim Blue. Ini RT, iya RT ini guys, dikasih free sama Sultan Nira teman-teman ya. Di follow Sultan Nera teman-teman, karena Sultan Nera yang ngasih free guys, bukan aku teman-teman. Free RT-nya dari dia, jadinya bisa pakai slot biasa kalau yang mau VIP. Jadi nggak 5.000 guys, lumayan guys, beda 1.000 guys, hemat 1.000 bro. Dengan lompatan-lompatan yang masih akan dilakukan serang Senin, mencoba untuk bergerak ke bagian atas. Orange Blast seperti akan mencoba diambil dengan gold yang kini juga tertinggal sebanyak 5.000. Pasukan dari tim Blue apakah masih punya peluang untuk bisa melakukan sebuah comeback, dan Ryuze pun mencoba untuk menunjukkan kualitas dari segi Bennett-nya. Kini masih mencoba untuk bergerak ke arah depan, membantu serang sana yang kini berhasil juga membuka sebuah eliminasi. Ada sebuah shadow kill nggak berhasil untuk bisa menahan damage-nya. Dan lihat, war pun kembali terjadi dan Ryuze pun juga harus tersungkur dengan Uzi yang berhasil akhirnya mendapatkan 3 pick off-nya. Dengan Wave Neon yang kini juga masih bisa diplating, pasukan dari teman-teman tim Blue kehilangan satu orang pemain. Ryuze harus tertumbangkan, dan untuk Lord yang kedua ya harus lebih bisa dimanfaatin oleh teman-teman dari tim Blue. Apalagi dengan kini ada satu buah Fleet Recruitment yang harus malah berhasil terkonek kalah teman-teman dari tim Blue. Hampir saja membuat tumbangan pun terjadi ke arah teman-teman dari tim mereka. Dengan Lord yang juga mulai terpop up, kita lihat siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengunci Lordnya yang kali ini akan jadi sebuah ancaman besar jika kedua tim nggak bersiap dengan baik ya. Dengan kini ada sebuah efek zoning yang kini akan terbuka. Kim Jae-hoon mulai bersiap. Di saat Lordnya pun kini akan mencoba diamankan. Senin membuka sebuah Lord pun untuk bisa diambil. Ini bakal menjadi sebuah ancaman yang kedua yang harus terjadi ke arah teman-teman dari tim Blue. Mungkin juga harus bertahan terlebih dahulu karena mereka mulai juga kehilangan fokus nih ya. Ada pemain yang kayaknya pengen ngejar, ada juga pengen yang mundur ya. Harus bisa satu suara sih kalau misalnya pengen melakukan team fight, karena kalau misalnya enggak, pasukan dari teman-teman tim Red bisa banget manfaatin celahnya dan ngebuat mereka unggul ya. Apalagi dengan gold yang kini juga berhasil mereka kunci di game kali ini. Ada 49.000. 4.000-an berasa dari teman-teman tim Blue yang harus mencoba untuk mencari cara untuk bisa mengejar. Dan kalau kita lihat di area bottom lane, mencoba untuk membawa beberapa platingan, dan Lord pun kini mulai masuk. Bakal menjadi masalah. Ryuze harus menggunakan satu buah Heartguard. Dengan kini harus menjadi garda depan.
mencoba untuk membuka sebuah inisiasi. Zaman Force pun terbuka, tapi turret di bagian bawah pun juga kini akan perlahan mulai dibobol dengan masuknya serang pemain memberikan satu sedot kill. Lihat filter tergabung pun juga akan dilakukan langsung oleh serang Dan yang harus malah tumbang duluan, dan Rizzy jadi korban selanjutnya, dan Times of Blade pun digunakan malah untuk bisa selamat ke arah belakang, dan 2 item. Ada Wind of Nature dan juga sebuah internal shield yang kini akan memperkuat lagi team fight buat teman-teman dari tim Red, yang bahkan ada paksaan serangan dari seorang Gio untuk gamenya kali ini. Gio terlalu melakukan paksaan serangan sehingga cukup terbuka untuk bisa membuat Diania pun diamankan ya, dan ini akan menjadi sebuah kelebihan yang teman-teman dari tim Red bisa untuk paksakan. Apakah endgame pun langsung terbuka ya? Satu sudah kill lagi yang kini akan dilakukan langsung oleh serang Sano di sana. Mencoba untuk bertahan. Manuver kita lihat mencoba untuk dilakukan, tapi Shane pun juga kini mencoba menjangkau dengan satu bawaan Lasit. Dan base-nya pun akhirnya berhasil diambil dan membuka kemenangan langsung untuk pasukan dari tim Red, dan Blue pun harus dikalahkan kali ini. Karena terjadi dengan permainan yang masih begitu baik. Meskipun dari segi point kill nggak terlalu berbeda jauh ya, 20 banding 19 aja durasi pertandingan 17 menit. Benar-benar mau coba ke arah late game ya, dengan Gio yang berhasil untuk bisa mendapatkan MVP, dengan Riza yang berhasil juga dapetin emas, dan 3 silver terjadi Arasano, Hesperia, dan juga seorang Daisy. Dan kalau kita dari tim yang lain, kita lihat juga ada 3 silver terjadi ke arah seorang Dean, ada Alex, dan juga Kim Jae-hoon. Ada 2 emas, ada Uzi, dan juga MVP dari serang Senin yang memang menjadi pemain yang sangat lagi dan lagi ya, berkualitas, bisa memanfaatkan pertarungan dengan baik. 9 pick off dan hanya tumbang sebanyak 3 kali aja. Dan harus membuka 5 kali assist untuk gamenya kali ini. Seorang Senin memang sangat luar biasa ya. Ini dari segi statistiknya, dan kita akan coba masuk ke game yang selanjutnya. Let's go!